Hai, terima kasih udah ngeklik video ini. Kenalin, gue Dinda. Oke, jadi di video kali ini gue tuh pengen ngasih tahu ke kalian dan pengen nge-share juga gimana sih tahapan-tahapan buat masuk ke PT Yamaha Indonesia Motor, ya kan? Jadi di video kali ini gue bakal ngebahas semuanya dari awal masuk sampai tanggal kontrak gitu. Jangan kemana-mana, jangan pernah di skip, stay tune terus ya. Oke, next. Jadi kualifikasinya itu adalah yang pertama itu pria atau wanita. Oke, udah jelas kan, pria atau wanita. Umurnya itu minimal 18 tahun dan maksimal itu 20 tahun 6 bulan. Waktu itu gue masuk PT Yamaha itu umurnya tuh 20 tahun lebih 5 bulan gitu. Jadi buat yang 20 tahun lebih 7 bulan kayaknya nggak bisa, dan mohon maaf banget, kayaknya emang nggak bisa. Tapi kalau emang mau dicoba boleh silakan gitu kan. Terus yang ketiga itu pendidikan, minimal itu SMA sederajat gitu. SMA mau jurusan apa aja, IPA, IPS, SMK juga, kayak akuntansi, perkantoran, apapun. Dan belum pernah menikah dan belum pernah bekerja di PT Yamaha Indonesia Motor manapun. Karena kan PT Indonesia Motor ini kan ada dua, yang satu di Jakarta dan yang satu di Karawang gitu kan. Kalau udah pernah kerja yang di Karawang, jadi lo nih nggak bisa nih buat ngelamar kerja lagi yang di Pulau Gadung gitu, yang di Jakarta tuh lo udah nggak bisa gitu, ya kan? Nah, kalau udah sesuai apa kualifikasinya, lo boleh langsung daftar melalui website juga ada, nanti gue taruh linknya di bawah. Dan mau ngepostin lo juga bisa, nanti gue taruh juga alamatnya di bawah. Terus ada juga nih sebagian yang lewat yayasan, yang lewat BKK gitu. Nah, nanti gue kasih tahu ke kalian semuanya ya. Jadi kalau mau yang lewat BKK itu kita harus tahu nih BKK mana yang kerjasama dengan PT Yamaha. Biasanya tuh kalau gue dulu gue daftar di BKK SMK 1 dan 2 Dinamika Pembangunan Jakarta. Gue waktu itu ngelamarnya di situ. Gue cuma bayar uang pendaftaran itu 30.000 atau 35.000 gitu, gue lupa. Itu langsung di SMS sama pihak PKK-nya. Terus gue langsung disuruh tes ke PT-nya langsung gitu. Banyak banget, hampir 700 orang kayaknya deh. Ya sumpah banyak banget. Jadi 2 gedung itu dijadiin satu. Dan itu dia macam-macam lewatnya. Ada yang dan itu banyak banget macam-macam. Jadi dalam satu gedung itu ada yang lewat, ada yang via pos, ada yang via web, ada yang via yayasan, terus ada juga yang BKK, terus pokoknya itu semua jadi satu gitu. Makanya banyak banget, ada 700 orang. Jadi misalkan nih kalian lewat BKK, terus kalian udah daftar, langsung disuruh datang ke PT-nya, dan kita disitu tes. Psikotesnya apa aja nih? Yang pertama, psikotesnya itu adalah matematika. Nanti gue taruh gambarnya di sini. Matematika kayak 1x1, 1x2, 2x1, 2x2 sampai 10x1, 10x2 dan seterusnya sampai 10 kali. Dan itu kita harus ngerjain dengan waktu kalau nggak salah 2 menit dong. 2 menit doang. Selesai nggak selesai harus dikumpulin gitu. Jadi di PT Yamaha ini tuh sistemnya sistem gugur. Kita udah tes perkalian. Nah, nanti dikumpulin, dikoreksi, terus langsung diumumin hari itu juga siapa yang gugur, siapa yang lanjut ke tahap selanjutnya gitu kan. Nah, habis kayak gitu tes MTK soal cerita. MTK soal ceritanya ini gue lupa deh, tapi kayaknya itu tuh ada 10 soal ya, kayak soal cerita aja. Lanjut ke tes tinggi, langsung tuh lanjut. Jadi satu-satu kita langsung baris gitu kan. Terus kita diukur tingginya. Gue udah pesimis karena tinggi gue cuma 160. Gue takut gagal karena di situ juga banyak lumayan yang tinggi-tinggi cewek gitu kan. Lolos, terus giliran gue, akhirnya gue lolos cuy. Alhamdulillah, karena tingginya itu ternyata kualifikasinya itu kalau yang buat cowok itu 160 dan yang buat ceweknya itu 158. Jadi yang di bawah 158 ini udah nggak bisa masuk gitu kan. Dan alhamdulillahnya gue itu 160 tingginya gitu. Terus
langsung tes mata. Jadi tes mata ini juga sistemnya gugur. Nah, kalau yang tadi kan tes tinggi. Kalau tes tinggi langsung diumumin juga siapa yang gugur, siapa yang boleh pulang. Langsung hari itu juga diumumin, and then langsung ke tes mata minus sama buta warna, dan itu juga dites hari itu juga, sistemnya gugur juga. Terus kayak gitu udah. Dari keempat tes ini belum selesai cuy, masih ada lagi. Terus yang kelima adalah tes PIN. Kalian tahu nggak sih tes PIN itu kayak misalkan kayak apa ya, kayak PIN yang sininya tuh ada yang rata, terus ada yang enggak gitu, ada yang rata, ada yang kayak gini bentuknya. Nah, kita tuh harus itu masukin pin gitu. Ngerti deh pasti kalian ya. Nanti gue taruh deh gambarnya, kalau ada gambarnya gue taruh gambarnya di atas ini. Nah, itu juga sistem gugur, itu juga ada waktunya. Dan lanjut ke tes selanjutnya, itu adalah tes kartu. Jadi kita tuh ngebagiin kartu remi, dan itu gue beli terbalik. Yap. Oke, jadi tadi tesnya ada apa aja? Pertama tes perkalian, kedua tes matematika soal cerita, ketiga tes tinggi, dan keempat itu tes mata minus atau buta warna, dan yang kelima tes PIN, terus yang keenam tes yang kartu remi itu. Oke, jadi semua itu ada 6 dalam seharian cuy, dari pagi sampai sore gue cuy. Dan setelah dari situ kita lanjut ke interview. Jadi waktu itu tuh gue prosesnya itu seharian, dari pagi sampai sore gitu. Terus akhirnya interview kan tuh, giliran ganti-gantian. Nah buat kalian, HRD Yamaha itu galak-galak, enggak galak-galak sih, maksudnya tegas-tegas. Jadi kalian itu kalau bicara itu harus yang benar, jangan sampai kejebak sama pertanyaannya. Oke, gue kasih tahu sama kalian. For example, like perkenalan diri ya, introduction. Perkenalkan, nama saya Dina Nuarista, umur saya 20 tahun. Saya lulusan tahun 2014. Pengalaman kerja saya pernah bekerja di sini, dan saya tinggal di Bekasi. Motivasi saya untuk bekerja di PT Yamaha adalah saya membutuhkan pekerjaan gitu kan. Nah, terus nanti dia nanya nih, umur kamu berapa? 20 tahun berapa gitu. Karena posisinya di situ gue 20 tahun lebih. Terus akhirnya gue nanya 20 tahun 5 bulan kayak gitu. Oke, di situ gue langsung silent. Dan abis kayak gitu dia nanya-nanya, ini transkrip nilainya mana? Kata dia gitu. Jadi ada dokumen-dokumen penting yang harus kalian bawa, dan itu bakal dikasih tahu sama si pihak HR-nya ini pas ini. Jadi gini, kan kita dapat panggilan nih. Nah, pas kita dapat panggilan itu kita kayak dikasih link buat ngeprint form Yamaha gitu kan. Nah, di form Yamaha itu tuh semuanya lengkap, dan di situ syarat-syaratnya apa aja yang harus dibawa itu udah tertera semua di situ. Gue lupa cuy, karena di situ banyak banget, kayak misalkan kakak, transkrip, and then ijazah asli, SKCK aktif, terus kartu kuning, gue lupa lagi, pokoknya banyak banget. Oke, lanjut. Jadi setelah interview akhirnya kita nunggu, dan hari itu juga akhirnya ngasih tahu siapa aja yang lolos ke tahap selanjutnya, yaitu LDK. Lazim gue lupa cuy. Jadi kalian kalau udah selesai interview itu, ke tahap interview enggak langsung LDK cuy. Jadi itu tuh kita MCU dulu, medical check up dulu gitu kan. Dari 38 orang itu kita medical check up-nya itu di klinik yang berbeda gitu kan, dibagi kelompok gitu. Nah, waktu itu gue bareng sama temen gue 2 orang cewek. Jadi satu kelompok itu ceweknya cuma ada 2 orang. Terus gue bareng sama dia, kalau nggak salah namanya Desi, gue juga lupa. Ke tahap selanjutnya yaitu LDK. LDK ini masih ada sistem gugur ya. Langsung dikasih tahu selembaran kertas buat LDK, hari apanya dan apa aja yang harus dibawa. Jadi pas di tahap LDK ini
kita tuh harus pakai baju seragam, no, kita pakai celana training dan baju putih panjang sama celana training. Jadi pas LDK ini kita tuh ditatar cuy sama tentara, coba kalian bayangkan, sama tentara 3 orang kita ditatar. Dan lo tahu posisinya gue waktu LDK itu pas banget puasa hari pertama cuy. Bisa lo bayangkan, hari pertama gue LDK, dan di situ banyak banget anak-anak pada bawa air minum 1 liter yang dari Indomaret tuh ya, dia beli aqua tuh di Indomaret 1 liter. Terus banyak banget yang bawa tupperware isinya air dingin. Dan kalian tahu pas LDK pelatihnya tuh bilang kayak gini, bawa air minum kalian ke depan kalian, terus buka dan tumpahin depan mata. Jadi kita nuang air minum kita sendiri depan mata kita sendiri coy, parah. Jadi kita di situ nggak ada air sama sekali dan harus puasa seharian full. Karena LDK itu kalian tahu nggak sih ngapain? Jadi LDK itu kita disuruh lari, lapangan bola kan gede banget nih ya, lapangan bola Yamaha kan gede banget, dan kita disuruh lari itu 8 putaran. Coba lo bayangin, kita cewek-cewek yang lemah disuruh muterin lapangan, terus kita disuruh sit up gitu. Kalau disuruh guling kita guling, dan disuruh pokoknya disuruh kayak belajar baris berbaris gitu kan. Terus sampai waktu itu jadi si pelatihnya ini nih nggak suka kalau dipanggil Pak, jadi kita ini harus manggil dia tuh pelatih, nggak boleh Pak. Dan waktu itu gue keceplosan manggil si pelatih ini dengan sebutan Pak, and then gue dihukum coy. Gue langsung disuruh push up sebanyak 10 kali. Coba lu bayangin. Makanya di saat LDK ini kalian tuh harus benar-benar kuatin fisik gitu kan. Dan berhubung waktu gue LDK di hari puasa, ada satu yang kalian gak tahu. Jadi LDK di Yamaha itu kalau lagi gak puasa, dia itu jadi kan ada makan siangnya nih, makan siang gitu kan, misalkan pakai itu daun pisang dijejer, kemudian kita langsung makan, terus kita lepehin, kita kasih ke teman kita. Sebenarnya parah juga sih pas LDK puasa gini nih, gue bener-bener gak kuat, lari panas, gerah, sesek, gue butuh minum tapi gak ada minum. Akhirnya gue langsung bilang sama pelatihnya, instruksi pelatih mau ke toilet. Akhirnya banyak banget yang ke toilet, dan di situ mereka bareng-bareng minum air keran cuy. Parah, itu perjuangan banget buat cari kerja, perjuangan. Nah, buat kalian yang masih pengen masuk PT Yamaha, gue kasih tahu clue-cluenya tuh seperti ini, tahapan-tahapannya tuh seperti ini. Semoga kalian strong man. Oke, lanjut. Hari pertama LDK kayak gitu, dan hari kedua kita masih ditatar cuy. Jadi hari pertama setelah kita OTW pulang, kita dikasih tugas sama si pelatihnya ini. Tugasnya itu adalah kita harus nulis pengalaman kita selama seharian LDK itu apa aja, dan itu di kertas folio bolak-balik 2 lembar. Jadi ada 1, 2, 3, 4 gitu, jadi 4 lembar gitu kan, kayak gitu. Jadi mau pas pulang LDK itu kan udah sore tuh, mau istirahat, mau tidur nyenyak pun gak bisa, mau ikut tarawih aja tuh kayaknya apa ya, masih ada tugas gitu ya, masih ada tugas yang harus ditulis gitu kan. Soalnya ini kan sampai 4 lembar cuy, lu bayangin aja. Dan itu harus full cuy, harus full, nggak boleh ada yang di lengkap-lengkap gitu, barisannya itu harus full kayak gitu. Dan LDK hari kedua itu
hari penentuan kita lulus atau enggaknya LDK ya. Jadi di LDK itu masih ada sistem gugurnya, dan di situ waktu itu gue ada yang gugur, orangnya gemuk, bukannya gugur sih dia, tapi kayak mengundurkan diri kayak gitu. Jadi dia tuh lari ini sama kita 8 putaran, dan dia nggak sanggup cuy, dan dia mengundurkan diri. Itu cowok loh, dan ternyata cowok itu lebih lemah daripada kita ya. Oke, jadi buat kalian kalau yang udah sampai ke tahap LDK itu harus hati-hati supaya lolos gitu kan. Nah, setelah LDK kedua udah selesai, LDK kedua sama aja kok, kita kayak ditatar, disuruh lari, disuruh ini kayak gitu. Pokoknya kalau disuruh sama tentara ini nurut aja gitu kan. Nah terus habis kayak gitu, gue ada cuplikannya nih buat kalian yang pengen tahu gimana suasana LDK di PT Yamaha. Nanti gue kasih tahu ya videonya, oke? Hai kawan, kau dengar ku punya cerita. Luar biasa aku berbagi rasa. Suka duka saat LDK, untuk menjadi karyawan PT Yamaha. Disiplin dan loyalitas, itu adalah kebanggaan kita. Marilah kawan kita semua bawakan. Oke, lanjut. Jadi setelah LDK hari kedua, kita pulang dan disuruh nunggu SMS buat tanda tangan kontrak gitu. Akhirnya di situ gue dapet SMS buat tanda tangan kontrak, tapi bukan apa ya sebenarnya tanda tangan kontrak, tapi ternyata gue dipending cuy. Lu gimana sih, udah seneng-seneng ya kan mau lebaran gitu, di SMS disuruh bawa materai, disuruh bawa ini, disuruh bawa ini, gue lupa disuruh bawa apa aja cuy. Pokoknya dokumen-dokumen penting yang biasa kayak buat TTK gitu, yang materai kayak gitu kan biasanya, sama dokumen-dokumen yang belum lengkap dilengkapin. Dan ternyata gue dipending, gue kecewa, bener-bener kecewa, dan gue harus putar otak lagi gimana caranya gue harus bekerja sebelum lebaran. Oke, jadi waktu itu gue langsung cari sampingan. Jadi waktu itu gue kerja SPG di Ramayana, di Batik Artaloka, buat sampingan sampai lebaran. Dan setelah lebaran gue nyoba buat tes lagi di PT-PT lain kayak Tachi Denso, Samsung, Ale-ale. Gue jajalin semua tuh PT, dan akhirnya gue gagal cuy. Dan gue kayak apa ya, yaudahlah mendingan gue nunggu di Yamaha aja gitu kan. Akhirnya alhamdulillah gue dipanggil sama Yamaha, tapi penempatannya adalah di Karawang. Coba lu bayangin deh, gue tes di Pulau Gadung yang di Jakarta, tapi gue ditempatin di Karawang. Itu membuat gue apa ya, ngapain gitu kan, gue orang Bekasi, masa gue harus merantau sih ke Karawang gitu kan. Dan akhirnya gue memilih itu. Oke. Jadi setelah itu gue TTK-nya itu di Yamaha Indonesia Motor Manufacturing West Java. Biasanya orang-orang itu sebutnya Yamaha 2, dan itu letaknya ada di Karawang. Pagi-pagi gue datang ke sana, terus gue tanda tangan kontrak di sana, dan gue training di sana juga. Terus gue langsung kerja di sana, gue langsung ngekos, terus gue dapat bagian logistik kontrol, dan alhamdulillahnya di sana itu pekerjaannya enak banget, nggak berat, apalagi cewek ya kan. Dan ditambah fasilitasnya itu gila, sejahtera banget cuy, bener-bener sejahtera banget di sana. Kebayangin cewek boleh kerja pakai jilbab panjang syar'i, and then ada juga cewek ibu-ibu yang pakai pakai cadar, dan itu diperbolehkan. Tapi gue nggak ngerti juga sih, apa karena itu udah ibu-ibu terus boleh, atau kita yang masih muda kayak gini boleh juga pakai masker, pakai cadar juga. Gue nggak ngerti. Pokoknya kesejahteraannya di sana itu
enak banget. Gue pengen bocorin semuanya tapi gue nggak berani cuy. Pokoknya lu tuh nggak bakal nyesel masuk PT Yamaha, karena itu tuh bener-bener dijamin banget, dijamin dari kita berangkat kerja sampai kita pulang itu dijamin banget sama PT Yamaha gitu. Jadi gimana, masih mau nggak kerja di PT Yamaha? Lemburannya banyak cuy, gajinya 2 kali. Gaji lemburan itu pertengahan bulan, gajian pokok itu akhir bulan. Jadi kita gajian 2 kali cuy. Gue waktu itu gaji paling gede di Yamaha itu 9 juta. 9 juta. Gue gak pernah nyampe 10 juta sih. 9 juta aja gue udah ngap cuy, apalagi 10 juta gitu ya kan. Aduh. Jadi gimana nih? Masih ada yang kurang gak informasinya? Nah, kalau masih ada yang gak ngerti, boleh tanya, boleh komen di kolom komentar, atau bisa DM gue di Instagram gue gitu kan. Nanti bakal gue jawab yang setahu gue nya aja ya gitu kan. Oke, terima kasih lo udah ngeklik video ini, udah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.